kemerdekaan semua pula. Sudah pakai kah? Mana barang ini? Tidak ini? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar kalian teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik dan dimurahkan rezeki ya. Mengapa Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari Indonesia? Secara kondisi geografis, Malaysia jauh lebih simpel daripada Indonesia. Negara ini praktis hanya terdiri dari dua, Semenanjung Malaka dan Borneo Utara. Mengintegrasikan Malaysia dari ujung ke ujung jauh lebih mudah daripada mengintegrasikan dari Sabang sampai ke Merauke. Membuat harga BBM dan kebutuhan pokok di Kuala Lumpur sama seperti di Kuching jauh lebih mudah daripada menerapkannya untuk Jakarta dan Kabupaten Jayawijaya. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang memiliki kondisi alam, kadar kesuburan, dan kekayaan alam yang berbeda-beda, dari yang subur seperti Jawa sampai yang tandus seperti NTT, dari yang savana seperti Sumba sampai hutan rimba seperti Papua. Satu negara yang lebih terintegrasi dengan infrastruktur lebih mudah untuk maju ekonominya dan mudah distribusi kekayaannya. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menstik video tadi yang jadi kebanyakan ya yang saya melihat dan saya menonton para pembuat konten kreator yang selalu ingin membedakan negara Malaysia dan Indonesia itu selalu mengatakan, apalagi yang menyangkut mengenai pemerataan ekonomi atau pembangunan yang ada di setiap negara, yang terutamanya di Malaysia ya, di Malaysia, di mana kerajaan Malaysia itu sangat benar-benar mengutamakan rakyat dia, di mana kita boleh lihat kesejahteraan, kemakmuran rakyat Malaysia itu sangat jelas dan nyata ya guys ya, berdasarkan pengalaman kami juga yang melihat situasi dan kondisi rakyat Malaysia sendiri dan perekonomiannya, di mana di Malaysia itu sangat ekonominya maju pesat, rakyatnya tidak banyak yang menganggur. Adapun yang menganggur itu mungkin hanya setakat beberapa persen saja ya. Tetapi banyaknya lapangan pekerjaan di Malaysia itu sehingga rakyatnya tidak jadi tenaga kerja, alhamdulillah, tenaga kerja. Kalau setakat hanya rakyatnya, tenaga kerjanya itu tidak cukup. Jadi kenapa rakyat Malaysia itu meminta tenaga kerja dari luar negara, karena memang persediaan lapangan pekerjaan di Malaysia itu benar-benar melampaui batas daripada kapasitas rakyatnya sendiri ya. Jadi di sini teman-teman, saya melihat memang banyak selalu dibedakan kayak gini katanya ya, seperti yang di video tadi mengatakan bahwa kenapa negara Malaysia maju perekonomiannya dan lain sebagainya, dikarenakan wilayahnya hanya sedemikian dibandingkan di Indonesia, wilayahnya yang begitu luas dan penduduknya yang begitu banyak. Aduh, jadi sebenarnya itu adalah bukan tolak ukur ya untuk bisa membandingkan negara maju dengan tidak, mau maju dengan tidak. Nah, dari sini kita bisa mengambil contoh, yaitu negara China sana ya, negara Cina, di mana luas wilayahnya 2 kali lipat daripada Indonesia dan penduduknya itu 3 kali lipat daripada Indonesia. Nah, kenapa mereka bisa maju, bisa kaya raya, negaranya begitu dari segi teknologi, kemakmuran rakyatnya, dan bermacam-macam kemudahan yang ada dalam negara itu sangat rakyatnya itu sangat mendapatkan kemudahan. Sedangkan mereka, negara-negara yang banyak penduduknya ini, hanya mengharapkan daripada beberapa industri yang mereka kelola
yang bahannya diambil dari luar negara, sedangkan mereka cuma mengadakan itu dia punya industri. Jadi kalau kita membandingkan suatu kemajuan negara dengan jumlah rakyatnya ataupun luas wilayah negara tersebut, lalu bagaimana yang saya katakan tadi dengan negara Cina, negara-negara luar sana yang jumlahnya lebih 3 kali lipat daripada negara Indonesia, mereka sukses, makmur, dan ya kayak gitu ya guys ya. Akan tetapi di sini saya hanya ingin mengoreksi atau men-stick video tadi, sebabkan memang saya berada di Malaysia dan mengetahui keadaan sebenar yang ada di Malaysia, bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana keadaan ekonominya, perkembangan negaranya. Jadi kita cerita di sini, saya menceritakan apa adanya yang ada di Indonesia. Tidak saya terlalu memuji Malaysia dan ingin menjatuhkan negara Indonesia sendiri, yaitu negara tanah kelahiran saya. Akan tetapi saya lebih jelasnya ingin menyampaikan menyampaikan keluhan-keluhan saya sendiri pribadi, ataupun mungkin ada yang setuju dengan saya terhadap pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu sebenarnya terlalu banyaknya, kenapa Indonesia itu tidak terlalu maju, tidak bisa berkembang, diakibatkan banyaknya korupsi ya yang ada di Indonesia. Korupsi dialung-alungkan ya. Contoh korupsi yang 300 triliun dengan penjara hanya 6,5 tahun dengan denda 1 miliar. Jadi ini sangat jelas undang-undang yang ada di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Dimana kalau kita lihat pencuri kayu saja, kayu bakar ataupun ubi yang hanya mencuri untuk kehidupannya hari ini karena lapar, dihukum sampai 10 tahun ya, 10 sampai 15 tahun. Sedangkan para korupsi yang benar-benar merugikan negara itu di penjara hanya sekian, dan penjaranya bukan main mewahnya, di dalam ada kipas angin lah, apa semua, apapun yang dia mau bisa di dalam penjara. Itu yang kita perlu sampaikan kepada pemerintah kita. Nah, bagaimana Indonesia mau maju? Sedangkan lagi ada pernyataan presiden kita yang baru, yaitu Prabowo Subianto, di mana beliau mengatakan bahwa jika pelaku-pelaku korupsi mengembalikan uang yang telah dikorupsi dari negara, uang rakyat, akan dimaafkan. Ini sangat-sangat benar-benar statement yang sangat menggores hati, di mana tidak sesuai dengan janji-janji dia saat kampanye ya. Ini benar-benar sangat melukai hati kami rakyat Indonesia, yang saya juga pribadi dulu memilih Prabowo Subianto. Bahkan di Malaysia sendiri saya memilih Prabowo Subianto karena dengan visi misinya ingin memberantas korupsi dan memiskinkan korupsi, ataupun ingin membuat satu undang-undang hukuman gantung terhadap para koruptor. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Malaysia guys ya, memang benar-benar jauh ketinggalan, di mana Malaysia itu memang sudah menuju negara maju ya, negara maju, negara yang berkembang. Mereka sudah berkembang sekarang ini di tahun 2030 nanti Malaysia itu akan diikhtiar menjadi negara maju. Itu yang mereka kejar ya guys ya. Kenapa kita katakan lebih jauh? Contohnya banyaknya negara-negara luar atau warga asing yang datang ingin bekerja di Malaysia, walaupun mungkin ya mereka harus bergadai nyawa dengan kosongan ya. Mereka banyak tenaga-tenaga kerja asing yang ilegal itu mau masuk kerja di Malaysia karena memang menjanjikan ya guys ya. Lapangan pekerjaan di Malaysia itu sungguh banyak, kemudian dengan gaji yang begitu lumayan ya. Sedangkan kalau kita di Indonesia ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau di Malaysia itu perekonomiannya dan kemakmuran rakyatnya memang jauh ketinggalan ya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, di mana di Malaysia itu memang kesejahteraannya sangat merata, banyak merata ya. Setidaknya mereka punya mobil, punya miskin-miskin pun itu
Kalau dikatakan B40 itu ya rakyat yang miskin, mungkin dikatakan miskin, itu mereka masih punya mobil 1 atau 2 di dalam rumah, guys. Itu yang itu tetap juga mendapatkan bantuan daripada kerajaan. Nah, kalau kita di Indonesia katanya kalau punya mobil, punya ini, sudah tidak dapat bantuan daripada kerajaan, daripada pemerintah. Bahkan para pejabat-pejabat itu lebih mementingkan orang punya keluarga, ya. Mereka cari punya keluarga walaupun itu dia kerja sebagai di kerajaan atau di mana, dia diberikan bantuan ekonomi lemah atau rakyat miskin, guys. Nah, bayangkan bagaimana Indonesia bisa maju kalau pejabat-pejabatnya begini terus, ya. Sungguh tidaklah mungkin lah ya, guys. Kalau Indonesia terus tidak tegas dalam pemberantasan korupsi, pasti Indonesia tidak akan pernah maju lah. Percaya atau tidak, tergantung kita lihat ke 5 tahun ke depan, ya, di kepemimpinan Prabowo ini bagaimana dia memberantas korupsi. Tapi kalau selagi tetap dengan gaya-gaya cuma dalam manis di bibir, memang tidak akan pernah maju siapapun yang memimpin itu, ya. Jadi nggak usahlah kita munafik. Dan kemudian saya meminta juga, kami hadirnya di sini bukan untuk menjatuhkan negara sendiri sebenarnya, karena melihat banyaknya fitnah-fitnahan para konten kreator yang lain, ya, yang selalu membeda-bedakan negara Malaysia dan Indonesia itu. Mereka tanpa tahu keadaan sebenar, hanya lihat di beberapa media-media provokasi, mereka juga ikut tergiur, ya, guys, ya. Jadi itulah penyampaian saya, teman-teman, ya. Mungkin sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Apapun itu, ya, kalian boleh komen di bawah, ya, guys, ya. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Sekali lagi, sudahlah kita untuk saling menghujat, saling bertengkar, ataupun marilah kita berdamai dengan diri sendiri, ya. Sebab yang saya lihat itu memang kebanyakan yang duluan menghujat ataupun ini adalah saudara kita yang ada di Indonesia, sedangkan orang Malaysia itu hanya membalas hujatan atau komenan daripada saudara kita yang ada di Indonesia. Dengan mungkin sampai sini dulu, ya, guys, ya. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.